aku baru aja baca artikel tentang pentingnya landasan pendidikan. Ternyata, pendidikan itu bukan sekedar kegiatan belajar mengajar, melainkan fondasi yang kuat yang mendukung segala aspek di dalamnya. Ada banyak landasan yang jadi acuan untuk membangun sistem pendidikan yang baik. Iya, emang apa aja landasannya? Aku setuju sih, pendidikan itu lebih dari sekedar materi di kelas. Banyak sekali faktor yang harus diperhatikan supaya hasilnya benar-benar efektif. Nah, aku pernah dengar soal landasan filosofis dalam pendidikan. Itu kan terkait dengan pandangan hidup dan filosofi yang dipegang oleh suatu bangsa atau institusi. Filosofi pendidikan ini menentukan tujuan akhir dari pendidikan. Misalnya mau membentuk manusia yang kritis, kreatif, atau berkarakter. Kalau filosofi yang dipegang nggak jelas, arah pendidikan jadi nggak fokus. Benar banget tuh Ijlal, landasan filosofis itu memang kunci utama dalam merumuskan tujuan pendidikan. Kalau misalnya kita mengadopsi filosofi pragmatisme, pendidikan lebih berfokus pada pembentukan kemampuan praktis anak supaya mereka bisa langsung terjun ke masyarakat dan berkontribusi secara nyata. Sedangkan kalau konstruktivisme fokusnya lebih pada bagaimana anak-anak belajar membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman mereka. Tapi menurutku landasan sosiologi juga gak kalah penting loh. Pendidikan itu harus sesuai sama kebutuhan masyarakat. Di Indonesia misalnya, masyarakat kita kan sangat majemuk, jadi pendidikan harus mengakomodasi perbedaan budaya, suku, agama, dan lain-lain. Kalau pendidikan terlalu homogen atau nggak relevan dengan realitas sosial, nanti malah nggak sesuai sama kebutuhan masyarakat. Betul Diva, pendidikan memang harus bisa menjawab tantangan zaman dan lingkungan sosial. Misalnya sekarang kita menghadapi era digital yang serba cepat, di mana keterampilan, teknologi, dan kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan. Pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan ini agar siswa siap menghadapi dunia kerja dan tantangan di masa depan. Aku setuju, pendidikan harus mengikuti perkembangan sosial, tapi jangan lupa juga dengan landasan psikologis. Kita harus ingat bahwa setiap siswa itu unik. Mereka punya cara belajar dan perkembangan psikologis yang berbeda-beda. Teori-teori psikologi pendidikan seperti behaviorisme, kognitivisme, atau teori multiple intelligence sangat membantu dalam memahami bagaimana siswa belajar dan bagaimana kita bisa menyusun metode pengajaran yang lebih efektif. Nah, itu tuh penting banget. Bayangkan aja kalau metode pengajaran nggak sesuai sama perkembangan psikologi siswa. Anak-anak mungkin jadi bosen, nggak termotivasi, atau bisa stres juga loh. Apalagi di usia-usia tertentu kayak di SD sama SMP, perkembangan psikologis mereka itu sangat cepat. Jadi pendekatan pengajaran juga harus disesuaikan. Benar, misalnya di usia anak-anak mereka belajar dengan cara bermain dan eksplorasi. Jadi pendekatan pembelajaran itu ya yang sifatnya interaktif dan menyenangkan akan jauh lebih efektif daripada metode yang hanya menekankan hafalan atau ceramah. Kalau pendekatan keliru malah bisa membuat anak-anak kehilangan minat untuk belajar. Selain aspek-aspek yang tadi kamu sebutkan, menurutku landasan hukum juga harus diperhatikan. Landasan hukum memberikan kerangka yang memastikan setiap anak punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Di Indonesia, misalnya kita punya undang-undang sistem pendidikan nasional yang menjamin bahwa setiap warga negara punya hak atas pendidikan yang berkualitas. Tanpa landasan hukum berkualitas dan jelas, sistem pendidikan bisa jadi kacau dan nggak semua orang bisa mengakses pendidikan itu. Iya, betul banget. Aspek hukum penting untuk memastikan pemerataan akses pendidikan. Apalagi di Indonesia, di mana kesenjangan pendidikan antar
suatu daerah sama daerah lain itu masih sangat besar. Undang-undang dan kebijakan pendidikan yang mengatur supaya nggak ada diskriminasi, baik itu berdasarkan latar belakang ekonomi, geografi, atau sosial. Dan yang nggak boleh kita lupakan tuh ya adalah landasan etika. Di dalam pendidikan, etika punya peran penting dalam membentuk karakter siswa. Etika itu kan nilai-nilai moral yang harus dijunjung dalam pendidikan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa saling menghargai. Kalau pendidikan dan siswa nggak memegang teguh etika, pendidikan bisa kehilangan esensi moralnya. Betul, di era sekarang ini, pendidikan itu bukan hanya soal mencerdaskan otak, tapi juga membentuk karakter dan kepribadian anak. Percuma pintar kalau nggak punya etika dan moral yang kuat. Itulah kenapa pendidikan karakter menjadi penting dalam kurikulum, terutama untuk membangun generasi yang berintegritas. Nah, dari percakapan ini kita bisa menyimpulkan bahwa landasan pendidikan sangat beragam dan saling berkaitan. Filosofi memberikan arah dan tujuan, sosiologi memastikan pendidikan relevan dengan masyarakat. Psikologi juga membantu kita memahami bagaimana anak-anak belajar, hukum menjamin akses dan keadilan, serta etika menjaga pendidikan tetap bermoral. Benar, Eva. Kalau salah satu landasan itu nggak diperhatikan, bisa-bisa sistem pendidikan jadi nggak seimbang. Kita harus membangun pendidikan yang kokoh dengan memperhatikan semua aspek ini. Jadi intinya, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang landasannya kuat dan seimbang, baik dari segi filosofi, sosiologi, psikologi, hukum, dan etika. Kalau semua yang diperhatikan dengan baik, kita bisa berharap generasi masa depan kita akan menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual dan bermoral tinggi. Setuju. Jadi tugas kita sekarang itu adalah bagaimana mengimplementasikan semua landasan itu dalam sistem pendidikan yang nyata. Karena membentuk generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan dunia itu bukan tugas yang ringan, tapi sangat penting. Semoga sistem pendidikan kita ke depannya bisa lebih baik dan lebih memperhatikan semua aspek landasan. Dan begitu kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar kondusif dan efektif. Inilah akhir podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.